Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Kembali kita akan mencoba menampilkan, menayangkan kajian-kajian tentang bedah riset artikel sebagai bagian dari suatu konsep Green Statistik. Model-model peluang terbarukan yang terbit di jurnal terbaik tahun 2026 akan kita bahas. Satu di antaranya kita jumpai dengan judul Top Leon Rayleigh Weibull Distribution. Reliability Inference under Adaptive Progressive Hybrid Sensor for Material Physics Data. Dalam riset artikel ini sekali lagi kita dapatkan satu model peluang yang sangat baik yang dihasilkan dari konsep gabungan baseline dan generator. Baseline yang akan digunakan adalah Rayleigh Weibull, sedangkan generator adalah Top Leon Generator Family. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Kita coba bahas riset artikel ini terlebih dahulu sebagai rujukan yang kita gunakan. Oke, kita coba lihat riset artikel kita. Kita coba lihat riset artikel yang akan kita gunakan. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Satu riset artikel yang sangat menarik yang kita jumpai di Computational Journal of Mathematical and Statistical Science. Computational Journal of Mathematical and Statistical Sciences. Ditemukan suatu riset artikel dengan judul Top Leon Rayleigh Weibull Distribution. Okay, Top Leon Rayleigh Weibull Distribution. Oke. Dalam riset artikel ini diketahui satu baseline distribution yang disebut dengan RW. RW itu Rayleigh Weibull dengan fungsi densitas dari Rayleigh Weibull itu seperti persamaan 1.2 dan kumulatif dari Rayleigh Weibull itu seperti persamaan 1.1. Menggunakan generator. Nah, generator yang digunakan adalah generator Top Leon. Nah, ini Top Leon nih. Top Leon Family akan digunakan sebagai generator. Di mana fungsi densitas generatornya itu pada persamaan 1.4, kumulatif generator persamaan 1.3. Jadi dengan memasukkan GX kecil pada persamaan 1.2, dan GX garis ini adalah 1 kurang GX. Ini Anda lihat GX garis adalah 1 kurang ini ya, 1 kurang GX besar. Di mana GX besar ini persamaan 1.1 seperti kajian kita di atas. Masukkan ke dalam persamaan 1.4 akan menghasilkan satu model peluang yang disebut dengan TLRW Top Leon Rayleigh Weibull Distribution dengan fungsi densitas seperti persamaan 2.2 dan kumulatif seperti persamaan 2.1. Oke? Nah, setelah ini kita akan gunakan data pada riset artikel. Ada 2 set data yang diberikan. Nanti kita akan gunakan set data 2. Nah, ini ada set data 2 di sini. Kan kita lakukan. Mana dia? Application. Set data 1, sorry. Kita akan gunakan set data 1. Nah, ini. Untuk membangun coding pemrograman komputer. Sehingga output parameter, density plot, dan seterusnya dapat kita hasilkan. Di mana nanti untuk dataset 1 tadi alfanya 1,16, lambdanya 0,7, tetanya 0,097 dengan nilai AIC 411, BIC-nya 415. Nah, ini dia. Dengan density plot nih seperti gambar 2 yang menangkap histogram itu density plot, sedangkan yang warna hijau itu adalah kumulatif plot. Oke, sangat luar biasa. Jadi dalam riset artikel ini telah jelas bagaimana suatu model peluang itu dihasilkan dengan menggunakan kombinasi baseline dan generator. Lalu akan kita eksekusi dengan menggunakan coding R kita. Kita buka coding R kita.
untuk mengeksekusi model. Oke, ini coding R kita. Nah, pada coding R seperti data yang diberikan dataset 1 kita run, edit, run. Oke. Kita intip data kita terlebih dahulu untuk memastikan data yang dianalisis adalah data yang diberikan. Oke, cocok. Ini data kita. Nah, setelah data diberikan, baru kita bangun baseline. Nah, ini baseline tadi. Ini fungsi densitas mirip seperti persamaan 1.2. Ini kumulatifnya seperti persamaan 1.1. Nah, generator, top Leon generator. Kalau G kecil, G besar belum kita ganti dengan baseline, masih ini saja, maka namanya generator. Tetapi jika G-nya itu telah diganti baseline, ya, G kecil RW itu ini tadi ya G kecil RW, telah digantikan dengan densitas baseline, G besarnya kumulatif baseline, maka persamaan ini menjadi fungsi densitas top Leon Rayleigh-Weibull distribution atau DTLRWD. Nah, ini fungsi densitas dari model peluang yang kita tuju. Dan ini kumulatifnya. Oke, kumulatif 1 kurang G. Nah, G besar itu sudah kumulatif baseline. Ini kumulatif model top Leon Rayleigh-Weibull distribution. Lalu ini kuantil. Ini kuantilnya dan ini adalah negatif log likelihood untuk mendapatkan parameter. Negatif log likelihood. Parameter 1 namanya alpha, parameter 2 theta, parameter 3 namanya lambda. Lalu kita gunakan optim untuk estimasi parameter. Kita ambil nilai parameter awalnya 1 untuk parameter 1 namanya alpha. Nilai awal parameter kedua 0,1 namanya theta. Parameter 3 0,001 untuk parameter ketiga namanya lambda. Lalu kita gunakan optim. Optim bagian dari maksimum likelihood. Lalu akan dapat parameter. Lalu kita cari log lik atau log likelihood. Lalu dapatkan AIC, BIC. Lalu Kolmogorov-Smirnov. Ingat Kolmogorov-Smirnov kita cari dulu kumulatif model. Ingat kumulatif model tadi namanya PTLRWD yang di atas tadi. Oke, lalu Kolmogorov-Smirnov ini dapat dicari dengan maksimum KS plus, Kolmogorov-Smirnov plus, maksimumnya dari KS minus. Nah, KS minus adalah maksimum. Sedangkan KS plus adalah maksimum. Selisih dari kumulatif hampiran dan kumulatif model. Kumulatif hampiran 1 sehingga N bagi N. Kumulatif model F0. Nah, ini kumulatif model nih tadi ya. Oke, lalu Anderson-Darling juga bergantung kepada kumulatif model. Oke, lalu Anderson-Darling dan ini rumus Anderson-Darling. Kramer-von Mises juga tergantung pada kumulatif model. Oke, lalu kita lihat hasil-hasil yang diinginkan. Lalu kita lihat nanti ada PDF plot. Memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Ini histogram. Kita pasangkan dengan lines PDF fit. PDF fit itu ini. Ini PDF fit namanya, fungsi densitas tadi, DTLWRD tadi, PDF fit namanya. Lalu ada kumulatif plot, lalu ada probability plot, lalu ada kuantil plot. Oke, lengkap sudah hasil output kita. Kita coba jalankan untuk melihat kemampuan model, kemampuan coding kita dalam menyamakan dengan hasil output dalam riset artikel. Kita run, kita coba lihat hasilnya. Oke, grafik nanti saja. Kita run, kita coba intip hasilnya. Wah, jalan ya. Luar biasa sekali jalan. Bagus. Nah, ini dia hampir sama. AIC tadi 411, BIC 415 hampir sama. Ini adalah Kolmogorov-Smirnov, ini adalah Anderson-Darling, ini Kramer-von Mises. Parameter alfa 1,2 sama theta 0,7, lambda 0,01. Nah, setelah parameter dapat, yang lain-lainnya dapat, kita lihat grafiknya. Baru kita lihat grafiknya. Dari 4 grafik yang diberikan akan kita coba cek hasilnya. Kita coba cek. Oke, kita coba cek, kita run. Oke, kita coba set run. Nah, itu dia.
Wow, hasilnya luar biasa sekali. Anda lihat bagaimana histogram itu sempurna ditangkap oleh density plot yang warna merah. Itu density plot dari model Top Leon Rayleigh Weibull. Yang warna biru juga sempurna menangkap kumulatif hampiran. Ini probability plot juga mendekati garis lurus. Kuantil plot juga agak kurang sedikit. Jadi secara keseluruhan kita lihat coding yang kita hajar ini itu sangatlah baik sekali. Sangat baik sekali. Nah, tidak hanya itu, kita coba bandingkan dengan menggunakan Python. Nah, ini Python, coding Python. Sama, di coding Python ini bedanya ada import, beberapa import kita perlukan. Ada NumPy, SNP, ada Pandas, ada Matplotlib untuk plot, ada Scipy, Optimize ini dan untuk optimum. Ini adalah coding yang diperlukan untuk Python. Nah, kita mulai dengan coding Python, sama data, masukkan data pakai NP array. Panjang data, kalau di R length, kalau di sini len. Nah, ini baseline. Nah, ini baseline sama. Ini baseline seperti pada persamaan 1.2 tadi, ini baseline-nya. Kalau pangkat di situ dia pakai bintang 2. Kalau pangkat 2 tadi kan kalau beda, kalau di Python pakai bintang 2. Bintang 2 itu pangkat artinya ya. Ini adalah fungsi densitas dan ini adalah kumulatif. Pakai def, jangan lupa pakai def. Ini kumulatif, return. Oke, ini pakai ini kumulatif. Lalu ini tadi generator. Sama kita definisikan dulu G kecil, G besar. G kecil adalah densitas dari baseline, G besar adalah kumulatif dari baseline. Coba lihat bahasa Python ini sungguh menarik. Ya, bahasa Python beda dengan R tapi secara keseluruhan sama saja teknisnya. Ini yang dikatakan sebagai Top Leon Rayleigh Weibull. G besar, G kecilnya telah kita ganti. Ini adalah fungsi densitas dari Top Leon Rayleigh Weibull. Ini kumulatifnya. Oke. Lalu quantile function sama persis. Negatif log likelihood sama minus. Nah, ini pakai NP di sini. Ini bahasa Python. MLA dia pakai minimize. Kalau kita di R dia optin. Ini log lik minus. Nah, ini sama aja. AIC, BIC sama. Kolmogorov tidak ada beda, hanya bahasanya saja yang beda. Anderson-Darling juga sama saja. Oke, untuk menjalankan coding dalam Python seperti biasa, kita memerlukan satu aplikasi namanya Collapse. Nah, ini Collapse. Kita memerlukan aplikasi namanya Collapse. Oke, kita lihat Collapse kita. Ini Collapse. Nah, ini Collapse ya. Ini collab untuk aplikasi menjalankan Python. Oke, ini collapse kita. Kita print saja. Kita print dalam R tadi. Oh, bukan, nih. Kita print saja dalam R. Kita ambil R kita tadi nih. Yang Python saja. Kita ambil yang Python saja. Kita copy. Yang Python. Nah, Python. Nah, ini dari sini tadi. Nih. Kita copy yang Python. Sampai di bawah kita copy terus. Oke, sampai N kita copy. Kita jalankan di collapse. Kita jalankan di collapse tadi, ini dia. Oke, kita jalankan di collapse nih. Kita paste Ctrl V. Nah, ini kita jalankan dia. Seret. Oke. Kita coba lihat hasilnya apakah berbeda atau tidak dengan R hasilnya, kita coba lihat. Biarkan saja dia jalan terlebih dahulu. Bagaimana Python juga mengambil peranan penting dalam kajian green statistik ini. Kita akan coba lihat hasilnya. Oke, setelah selesai, kita ambil output full screen. Nah, ini hampir sama hasilnya. Oke, good. Malahan AIC-nya di sini lebih kecil nih. Tadi 411, ini 410. Wow, lebih kecil. Alpha 0,3, theta 1,8, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 6, artinya 0,006 di lambda kita. Oke. Ini nilai-nilai Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Kramer-von Mises, ini BIC lebih rendah dari dengan menggunakan R. Ini grafik sama saja, cantik kita lihat. Oke, kalau begitu dapat kita pastikan bahwa Python pun dapat juga digunakan untuk kajian-kajian dalam model peluang sebagai pendukung dari green statistik kita. Oke, saya rasa salam green statistik. Radio Yendra Radio Institute undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.